Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahna fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Allah taala pula yang memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dibimbingnya kembali bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tak lupa pula kita berniat nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa lakum fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a. Ada 4 benda yang berharga yang diletakkan Allah Ta'ala di dalam tubuh manusia. Yuziluha arba'atu asya'a, yang 4 benda yang berharga tersebut bisa dihilangkan oleh 4 perkara pula. Amal jawahiru, adapun 4 perkara yang mulia atau yang berharga itu, fal aqlu, yang pertama akal, waddinu, yang kedua agama, wal haya'u, sifat pemalu, wal amalu sholihu, dan amal soleh. Fal ghadabu yuzilul aqla, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah itu bisa menghilangkan akal kita. Sedangkan akal ini adalah suatu benda yang sangat berharga di dalam tubuh kita. Dengan adanya akal kita bisa mengetahui ini yang baik dan ini yang buruk. Kalau sudah rusak akal, otomatis tidak bisa mengenal yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, orang yang banyak pemarah ini akan merusak daripada akalnya, hilang akal. Bahkan bukan sampai hilang akal, bukan sampai di situ lagi. Fa innal ghadaba yufsidul iman, marah itu bisa merusak iman sebagaimana yufsidul sibra al asala, merusaknya perahan pohon yang pahit akan madu. Ini yang pertama, benda yang sangat berharga di dalam tubuh kita itu bisa rusak, bisa tidak ada manfaatnya lagi apabila sifat pemarah tertanam di dalam diri kita. Yang kedua, wal hasadu yuzilud dina, sifat dengki itu akan menghilangkan agama kita. Orang tidak bisa memperhatikan lagi agama di dalam dirinya atau agama di dalam keluarganya apabila ada sifat dengki di dalam tubuhnya. Iyyakum wal hasada fa inal hasada yaqulu hasanati kama taqulun narul hataba. Hindarilah oleh kalian, kata Rasulullah, akan sifat dengki. Sesungguhnya sifat dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar akan kayu.
Dua sudah. Jadi bila ada dengki, maka itu akan merusak agama kita. Yang ketiga, wa tama'u yuzilul haya'a. Tamak atau rakus itu bisa menghilangkan sifat pemalu di dalam diri kita. Bila terlalu banyak keinginan, maka orang itu berarti pertanda tidak memiliki malu. Bila banyak keinginan, berarti lebih banyak hilang sifat pemalunya. Nah, tamak, inilah tamak atau rakus. Itu berasal daripada rasa makanan, bukan makanannya. Kalau makanan itu bisa membuat seseorang punya tenaga, tetapi rasa makananlah yang membuat seseorang itu rakus. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, sesungguhnya rasa makanan. Inna ta'ama, rasa makanan, yuqawwi syahwatan nahimi, akan menguatkan daripada sifat rakus. Makanan lah. Orang-orang dahulu lah, orang-orang dahulu. Di dalam kebiasaan Rasulullah SAW inilah kita ambil hikmahnya. Di dalam tubuh kita ini, pala sebenarnya ada 4 tingkatan. Jadi mulai perut sampai tenggorokan kita, ini lokasi masuknya makanan. Mulai tenggorokan sampai ke perut, akhirnya itu ada 4 tingkatan. Tingkatan syariat, tingkatan tarekat, tingkatan hakikat, dan tingkatan ma'rifat. Ada 4. Yang dilalui oleh makanan ada 4. Ada terminalnya di sana, di mana dia berhenti dan jiwa kita berhenti di situ pula. Maka terminal tadi itu, terminal yang diberhentikan oleh makanan kita, berhentinya makanan kita di situ, maka disitulah yang paling kuat. Kenapa Rasulullah SAW inilah, di saat Rasulullah SAW menyuruhkan kita sebelum sendawa berhenti makan. Di dalam tubuh kita ada 4 unsur: api, angin, air, tanah. Nah, di saat orang sendawa berarti sudah ada 3 yang dikuasai oleh makanan: tanah, air, sama angin. Tinggal 1 lagi, api di sini. Nah, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau seseorang sebelum sendawa, sebelum sendawa, berarti tanah sama air saja yang dikuasai oleh makanan. Tapi apabila sudah makanan itu terlalu banyak, nah, naik ke sini, ini angin. Angin itu tarik hakikat. Makanya di saat kita sendawa inilah, itu kan angin yang keluar. Angin itu hakikat. Ilmu di dalam batin kita keluar. Makanya orang yang bila sudah sendawa, itu lebih banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun mulutnya alhamdulillah katanya, enak betul kue ini. Nah, kue yang dipujinya bukan Allah taala. Tapi apabila sudah sendawa, makan lagi, maka terasa panas di sini. Berarti apa? Ma'rifat itu hilang di dalam tubuhnya. Bila sudah makanan menguasai 4 terminal di sini, otomatis jiwa kita pun dikuasai oleh hawa nafsu. Buktinya di mana? Pokoknya bila terlalu kenyang tuh, bila sudah sendawa makan lagi, itu pasti deh mencari pembaringan tuh, mencari kasur, mencari bantal tuh pikirannya. Jadi energi daripada makanan tadi itu tidak bisa membuatnya untuk ingat kepada Allah. Kenapa? Hakikat sudah keluar. Sendawa, angin. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mengambil pertengahan. 2 terminal saja yang dikuasai oleh makanan. Perut
perut kita ini syariat, di atas lagi ini torekot, tanah, air. Yang tertinggal apa? Hakikat sama makrifat. Nah, bila sudah dua terminal dikuasai, ini masih ada yang menyeimbangi, Pak. Sehingga makanan tadi itu apabila sudah kita masukkan ke dalam rongga tubuh kita, dia cuma menguasai syariat dengan tarekat, kita masih punya yang namanya hakikat dengan makrifat. Insya Allah mudah seseorang itu akan beribadah. Apabila selesai makan, mudah beribadah. Di antara sunnah Nabi SAW selesai makan berjalan 40 langkah. 40 langkah. Supaya lah jiwa yang ada di tubuh kita, jiwa yang di tubuh kita ini tidak dikuasai oleh yang namanya jiwa-jiwa makanan, jiwa-jiwa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tanaman itu sifatnya apa? Sifatnya pemalas. Dia menunggu bantuan daripada air hujan atau disirami orang. Masuk ke tubuh kita jiwa makanan, sifat pemalas. Binatang itu hawa nafsu. Jadi ada macam-macam adalah masuk ke tubuh kita. Nah, jiwa binatang, jiwa tanaman. Bila sudah jiwa tanaman, jiwa binatang itu masuk sampai ke tenggorokan kita, sendawa tetap lagi makan, maka di sini terasa panas. Api makrifat itu keluar daripada tubuh kita. Orang tadi pasti menjadi malas. Lalu jiwanya itu dikuasai oleh jiwa binatang dan jiwa tanaman. Itu bahayanya. Jadi selesai makan membiasakan berjalan kaki 40 langkah itu paling minimal lah, supaya bergerak turun makanan tadi itu. Nah, kalau kita ingin ketahui lah, yang namanya jiwa kita itu sebenar-benar diri kita itu adalah napas. Kalau tidak ada napas, otomatis kita mati. Nah, napas kita ini sering turun naik, naik ke atas sini, turun ke tenggorokan sampai gini sampai ke perut. Di mana kita meletakkan napas, di situ pula kita akan terpengaruh. Kalau kita meletakkan napas di perut, sedangkan perut ini penuh dengan jiwa-jiwa binatang, jiwa-jiwa tanaman, maka otomatis jiwa kita, roh kita ini dikuasai oleh jiwa binatang dan jiwa tanaman. Jadi di mana yang pasnya meletakkan napas itu? Yang pasnya itu ada meletakkan napas di dada sini, bukan di perut. Perut itu cuma tempat mampir sementara. Tahan di dada, baru hembuskan. Nanti kita praktekkan di rumah balah. Praktekkan di rumah, karena di sini tidak bisa dipraktekkan. Kita misalnya adalah sangat menginginkan sesuatu makanan. Pas ada di hadapan kita. Kita ini dikuasai oleh jiwa binatangkah, jiwa tanamankah? Atau kita sendiri yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Taruh aja makanan yang paling kita sukai di hadapan kita. Sampean tarik napas, tahan di dada, baru hembuskan. Sampean lihat nanti makanan tadi, apakah ada nafsu lagi untuk makanan tadi itu? Insya Allah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita tidak memberhentikan jiwa kita, roh kita itu di perut. Tapi kalau di perut, pasti otomatis kita akan makan lagi. Padahal baru aja makan. Kenapa hendak lagi? Dikarenakan jiwa kita yang sering turun naik ini dikuasai, dibentengi oleh jiwa binatang dan jiwa tanaman. Nah, itu Pak, sebenarnya lah. Jiwa kita itu adalah napas kita. Bila tidak bisa mengatur napas, kita lihat aja lah orang marah itulah. Orang marah tuh napasnya tuh tidak terkendali lagi, sudah cepat-cepat turun naik, tidak terkendali lagi.
Tapi kalau jiwa, nah, melalui napas kita ini terkendali, jiwa dan napas kita ini terkendali, itu pertanda hati kita tenang. Coba lihat orang tenang, orang tidur itu nah beraturan tayo turun naik napasnya, hmm, tenang kan, tenang. Jadi bisa dilihat tulah orang itu tenang hatinya itu lihat daripada napasnya. Orang itu dikuasai oleh jiwa binatang atau jiwa tanaman tergantung daripada napasnya, di mana dia meletakkan jiwanya tadi, di terminal paling bawahkah, di terminal di sinikah. Ada 4 terminal. Istilah perjalanan adalah perjalanan hidup kita secara zahir ada, perjalanan batin kita itu pun ada. Ada perjalanan batin yang ini yang sangat mempengaruhi daripada anggota zahir kita. Perjalanan batin itu lebih berpengaruh kepada anggota zahir kita. Jadi sifat tamak atau rakus itu akan menghilangkan sifat malu. Maka bila orang nilai sifat malunya itu tidak ada, itu apa yang dikerjakannya? Bisa dilihat orang itu tidak memiliki sifat malu, itu dilihat daripada akhlaknya. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Dia bikin status, ini termasuk teman kita juga. Dia bikin status begini, Pak. Dengan berpakaian yang seperti ini, dengan berpakaian seperti ulama katanya. Dia pakai sorban kepala begitu kan lah, pakai baju gamis, pakai sorban di sebelah kanan juga lah. Dengan berpakaian seperti ulama, ini status dia lah. Kita akan terhindar daripada maksiat katanya. Memanglah kalau orang itu berpakaian ulama, pakai belang di kepala sinilah, pakai sorban, baju gamis ke pasar, otomatis kita akan terhindar daripada maksiat zahir. Tidak mungkin kita dengan pakaian demikian itulah berjalan ke pasar, berjalan ke tempat mana jua pun, tidak mungkin kita akan melakukan maksiat secara zahir. Sekarang yang saya ingin tanyakan, maksiat batinnya bagaimana? Kalau di pasar tidak ada orang yang memakai yang sorban di kepala, di bahu, pakai baju gamis, kita akan merasa lebih alim, merasa lebih paling mulia ketimbang orang di pasar. Bisakah dengan pakaian itu menghindarkan kita daripada maksiat batin? Belum tentu. Belum tentu. Itu pendapat dia, itulah pendapat dia. Karena banyak sudah contohnya palah. Sekitar 3 minggu yang lewat ada teman akrab saya di sini cerita sama kita. Guru, pagi kemarin saya duduk di warung makan bubur, kalau tidak salah katanya, makan bubur. Di sana saya lihat, wah orangnya berpakaian ustadz lah. Ustadz. Itu kalau tidak salah, wah, gurulah, yang satu orang itu pengurus masjid, yang satunya tuh imam masjid. Jadi saya dekati, kata teman kita, dekati. Ternyata yang diobrolkannya itu apa? Menggibah orang. Coba. Berpakaian ulama tapi ahlaknya ahlak binatang. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul ibadi ilallahi man kana saubahu khairan min amalih. Orang yang paling dibenci, hamba-hamba yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah orang yang pakaiannya lebih baik daripada tingkah lakunya. Tidak pantas orang itu berpakaian ulama telah duduk di warung menggosip orang lain, kan aneh. Kan aneh. Mendingan, telah paling mendingan kita berpakaian biasa aja, baju-baju kaos,
tidak pakai peci, duduk di warung, tidak bisa dikenali orang kita ini seorang ulama. Kita misalnya juga melakukan sesuatu yang tidak bagus lah, otomatis agama tidak dihinakan orang. Dah aja. Bicaranya aja seperti ustadz-ustadz aja, cuma ngomongnya aja menggosip orang di warung, menggosip. Coba. Lalu membuat orang lain menghinakan agama kita. Nah, orang yang paling dimurkai Allah, kata Rasulullah SAW, adalah orangnya itu pakaiannya lebih baik ketimbang tingkah lakunya di saat berpakaian. Makanya bahaya aja, pakaiannya bahaya. Makanya kita yang biasa-biasa aja, apabila hati kita tenang, pakai pakaian tadi, selama tidak keluar daripada jalur syariat Rasulullah SAW. Kita berpakaian pendek-pendek begini, menurut Imam Syafi'i haram hukumnya terbuka aurat, menurut Imam Malik tidak. Pakai celana di atas daripada paha nih, menurut Imam Malik ini tidak terbuka aurat, karena aurat itu menurut Imam Malik mulai pusar sampai menutupi kemaluan, itu aja. Kalau Imam Syafi'i sampai tertutup lutut, mulai pusar sampai tertutup lutut. Nah, selama tidak keluar daripada syariat Rasulullah SAW, pakaian tadi pakai aja. Yang penting hati kita ini merasa tenang. Bila kita bila kita berpakaian mau minta nilai manusia, otomatis lah. Itu namanya baik pakaian ketimbang akhlak di dalam diri. Antakuna siyabahu siyabal anbiya wa amaluhu amalul khaba'is, rawahu Dailami. Orang itu pakaiannya pakaian nabi-nabi, kata Rasulullah, sedangkan amalannya adalah amalan atau tingkah lakunya tingkah laku yang sangat jelek. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Nah, sehingga inilah Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita bersama, nawwiru qulubakum bi khasnati siyab wal ju'i. Nawwiru, berikanlah cahaya hati kalian itu, bi khasnati siyab, dengan pakaian yang kumal-kumal, yang kasar-kasar, wal ju'i, dan rasa lapar. Hati kita ini bisa terang, kata Rasulullah, melalui dua jalan. Yang pertama, kita berpakaian-pakaian yang jelek, dan yang kedua, perut kita ini banyak laparnya ketimbang kenyangnya. Dengan adanya kita berpakaian biasa, itulah, itu tidak ada pikiran kita ini aku lebih baik daripada orang lain, tidak ada. Tapi kalau kita berpakaian yang bagus, apabila niatnya itu tidak mensyukuri nikmat Allah, maka yang masuk apa? Kita akan merasa lebih baik ketimbang orang lain. Ini manusia yang paling dimurkai Allah, kata Rasulullah SAW. Seorang ustadz, ini cerita teman kita tadi, seorang pengurus masjid duduk di warung, ternyata menggosip orang. Saya setelah itu guru, belum selesai saya makan, saya berhenti, saya bayari tadi makanan saya, katanya. Rupanya panas telinganya dalam mendengar gosip-gosip yang demikian. Cepat-cepat makan saya guru, cepat-cepat. Habis itu saya bayar, saya langsung pulang, katanya. Kalau orang sudah terbiasa, adalah sudah terbiasa tidak senang dengan namanya gosip, itu panas telinganya Pak jauh. Izin apakah? Izin apakah? Kalau ibaratnya perempuan menggosip, itu sudah di zaman Rasulullah, sudah dijelaskan Rasulullah, yang banyak menggosip itu perempuan. Nah, ternyata kita seorang laki-laki lebih kuat akal kita ketimbang perempuan, kok masih bisa menggosip, kan aneh. Apalagi kita berpakaian seperti ulama, berpakaian orang alim menggosip, nah ini bahaya. Tidak tahu kita di saat berpakaian yang bagus, berpakaian ulama, di situ murka Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perjalanan ditabrak orang, patah kaki, patah tangan. Kenapa begitu ya? Anehnya ya,
Padahal tuh ulamanya tuh ahli zikir macam-macam. Kok kenapa bisa ditabrak orang, habis itu barangnya dicuri orang? Siapa tahu di saat berpakaian tadi itu Allah Ta'ala murka. Bisalah kita mengenali diri kita? Tidak bisa. Jadi sifat pemalu apa? Sifat rakus itu akan menghilangkan sifat pemalunya. Sifat malu di dalam tubuh kita. Tidak malu lagi dengan pakaian yang bagus tadi, tidak malu lagi dia menggosip, tidak malu lagi. Kenapa? Karena rakus. Rakus dengan makanan. Makanan itu tidak dibakar lah di dalam perutnya. Tetapinya jiwa-jiwa daripada makanan tadi itu yang menguasai jiwa kita. Yang keempat, wal ghibatu yuzilul amal sholihah. Dan gosip itu kata Rasulullah akan menghilangkan amal soleh kita. Amal soleh itu bisa hilang apabila orang itu banyak menggosip. Memang sulit palah, sulit. Yang namanya mulut inilah, mulut kita ini memang sulit ditahan-tahan. Karena mulut inilah rongganya daripada inilah yang di perut. Ibarat mesin tuh lah, mesin tuh corong asapnya tuh di mulut kita nih. Saringannya kemana? Kepala kita yang sebelah kiri. Otak kita kan ada untuk berpikir satu, ialah ada berapa kali dalam kesehatan tuh. Nah, khusus untuk akal kita yang sebelah kiri palah. Ini adalah hasil daripada saringan-saringan yang ada di perut kita. Misal 10 hari ini, dalam satu hari ini ada 10 ekor ikan yang kita makan. Berarti 10 jiwa rakus, 10 jiwa binatang itu kita makan. Sayur-sayuran ada berapa? 10 misalnya, berarti 20. Diproses oleh perut kita. Nah, ini belum disaring lagi Pak, belum disaring di perut kita. Lalu napas kita berhenti di perut, lama di perut, hembuskan lagi. Berhenti di perut, hembuskan lagi. Tidak pernah kita mampirkan di dada sini. Perut lah. Nah, jiwa kita yang sering mampir di terminal sini lah, lalu dikuasai oleh 10 jiwa binatang tadi, 10 jiwa tanaman tadi dikuasai. Lalu saringannya itu melalui napas kita. Nah, di bawahnya sampai ke akal kita ini 10 makanan binatang, 10 makanan tanaman, menjadi 20 di sini. Makanya lah, mengendalikan akal yang sebelah kiri ini melalui napas. Kalau kita menyaringnya napas itu dari perut sini langsung ke kepala sampai ke hidung. Nah, hidung, apalagi ke mulut. Nah, jiwa kita diikat oleh jiwa binatang, jiwa tanaman. Kita mengeluarkan napas melalui mulut. Nah, ini karena napas atau jiwa kita keluar daripada mulut, terbiasa seperti itu, maka mulut kita ini akan terbiasa mengeluarkan sesuatu saringan yang di sini tadi itu. Kata-kata kotor, kata-kata macam-macam ucapannya di sini keluar. Ini tergantung kita aja lagi, tergantung napas kita aja lagi. Kita menaruhnya di mana? Di perut kah, di dada sini kah? Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak pernah memandang jasad kalian, tidak pernah memandang daripada rupa kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, tetapinya Allah Ta'ala memandang daripada hati kalian. Bila napas kita sering terhenti di dada, lah berarti jiwa kita itu berada di terminal yang disenangi Allah Ta'ala. Lalu bila jiwa kita ini berada di terminal yang disenangi Allah Ta'ala, otomatis lah jiwa kita ini, roh kita ini akan mengerjakan sesuatu yang disenangi Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya,
Kenapa jiwa kita ini, raga atau jasad kita ini melakukan sesuatu yang menyimpang daripada yang disenangi Allah Ta'ala? Karena napas kita itu senang berhenti di terminal tempat yang namanya jiwa bumi. Ada binatang, ada tanaman. Tanaman dan binatang di mana letaknya? Di bumi. Bumi itu tanah, tanah itu syariat. Ini bumi. Bila sering berhenti roh kita, napas kita di sini, otomatis berapa puluh binatang yang mengandang kita, segitu pula jiwa kita dikuasainya. Ini yang sudah baca bismillah, telah apalagi yang tidak baca bismillah sama sekali makan minum. Ya. Tidak alhamdulillah lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Sendawakanlah hilang angin tadi. Angin tadi hakikat, lupa bahwasanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bila orang sendawa itu alhamdulillah, langsung dia memuji ke makanan. Yang walaupun terbiasa alhamdulillah, cuma alhamdulillahnya tadi sekadar di mulut, bukan masuk di sini. Kenapa? Karena dia sendawanya tadi sudah menghilangkan hakikat. Hakikat itu artinya menyatakan ini datang dari Allah. Datang dari Allah. Bila orang itu mengatakan itu datang dari Allah, ada hakikatnya masih, otomatis dia tidak memuji selain daripada Allah Ta'ala. Tetapinya ada orang itu memuji di mulutnya, tetapinya dia menghinakan Allah. Alhamdulillah. Wah, pokoknya aku tidak nyesal aja makan kue kamu ini. Nah, kue kamu bukan kue Allah. Lupa dia kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Angin hakikat sudah keluar daripada mulutnya. Maka napas inilah 24 jam ini sama orang kafir, orang Islam, orang munafik, orang mukmin ini sama diberi Allah Ta'ala. Tinggal kita yang mengendalikannya aja lagi. Napas kita nah. Jadi tesnya tadi adalah tesnya di rumah. Kita di saat lapar, aduh laparnya. Taruh makanan yang paling kita senangi, sudah lapar, ada makanan yang paling kita senangi di hadapan kita. Kita tes. Kita ini bisa menguasai jiwa kita kah, apa dikuasai oleh hawa nafsu kita? Tarik nafas. Jangan sekedar mampir sebentar di perut, tahan di dada. Baru hembuskan pelan dari nafas. Insya Allah apalah makanan yang asal mulanya kita menggebuk-gebuk mau makan tadi, tidak terlalu bernafsu lagi. Tapi tetap makan, tetap aja makan. Yang penting jangan sampai terlalu. Nah, itu. Ini bila sudah awal mulanya nih lah, awal mulanya makan itu dengan nafsu, masuk ke dalam perut, hasilnya nafsu juga. Lalu napas lagi ditaruh di nafsu, maka jiwa kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Itu. Ringkas saja itulah amalan-amalan yang seperti ini. Ini dibicarakan di dalam ilmu tauhid. Perkara napas ini dibicarakan di pelajaran ilmu tauhid, tidak ada di syariat, tidak ada di perkara tasawuf, tidak ada. Yang ada dibicarakan di dalam ilmu tauhid. Itu 4 perkara lah yang kita disuruhkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaganya. Akal, agama, sifat pemalu, dan amal soleh. Itu dijaga. Benda yang paling berharga di dalam tubuh manusia. Bila tidak ada itu, maka bisa tidak dikatakan kita seperti bukan manusia lagi. Karena bedanya kita dengan binatang ini 4 benda yang seperti ini. Akal tidak dimiliki oleh binatang. Sifat pemalu tidak ada dimiliki oleh sifat binatang, Sifat amal soleh tidak ada dalam binatang. Agama tidak ada dalam binatang, kita ada. Ini benda yang paling berharga. Nah, lalu tinggal kita. Apakah aku ini berjalan di jalan hidayah Allah ataukah tidak?
Ini tergantung daripada ilmu, Pak. Ilmu, tergantung daripada ilmu. Kita ini bisa mendapatkan hidayah itu karena adanya ilmu. Tapi ilmunya tadi masuk ke dalam dada. Bila ilmu itu masuk cuma sekadar telinga kanan, telinga kiri, keluar telinga kiri, itu tidak akan memberikan bekas. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala, dikehendaki Allah Ta'ala, dia mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala akan membuka selapang-lapangnya dadanya itu untuk selalu memaham agama Islam. Orang yang hendak mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang setiap harinya memikirkan bagaimana aku memaham agama Islam. Bukan berpakaian lah, bukan berpakaian. Ini ada terlalu pakaian-pakaian sunnah, itulah pakaian sunnah. Artinya apa nih? Pakaiannya tadi agak di atas mata kaki, inilah pakaian sunnah misalnya. Tetapi akhlaknya kurang, berarti itu orang yang paling dimurkai Allah. Orang yang berpakaian sunnah berarti akhlaknya itu harus mengikuti sunnah Rasulullah. Terkadang ada yang menjaga perkara sunnah di luar, tetapinya perkara sunnah di dalam tidak dijaganya. Dimintai sumbangan tidak mau, kan aneh. Padahal cuma 5.000. Untuk apa? Untuk acara apa? Acara aja. Impak fardu kifayah, kan aneh. Rumah besar misalnya lah, rumah besar dan mengakui sebagai ahli sunnah. Buktinya pakaiannya sunnah, sholatnya sholat sunnah, tetapinya dimintai sumbangan 5.000 sebulan untuk fardu kifayah, tidak mau. Tahu aja tuh ada orang sudah mengetuk di buka pintu, telah di buka pintu, Assalamualaikum, tidak dikeluarkan, aneh. Karena merasa paling sunnah. Makanya hati ini lebih banyak merusak kalau tidak bisa dijaga. Bukan pakaian zahir yang menjaga hati, tetapinya akhlak kita itu yang bisa menjaga kita. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, kalau ingin masuk surga terhindar daripada api neraka cuma satu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khuluqal hasana zimamun min rahmatillahi ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya akhlak yang bagus, artinya disesuaikan pakaian sunnah, berarti hati harus sunnah juga. Ini pakaian sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah tuh kalau dilihat, siapapun belum meminta itu dikasih Rasulullah. Ini sudah berpakaian sunnah nih lah. Jelas-jelas orang tua cuma meminta cuma 5.000 untuk fardu kifayah setiap bulannya, tidak mau, kan aneh. Itu cuma 5.000. Sedangkan kita sehari belanja berapa? Lebih daripada 5.000 kali sebulan. Cuma untuk kepentingan orang lain inilah kita tidak mau. Innal khuluqul hasana, sesungguhnya akhlak yang bagus, kata Rasulullah, zimamun min rahmatillahi ta'ala, itu tali pengikat daripada rahmat Allah Ta'ala. Wa zimamu biyadil mulki, dan tali rahmat itu dipegang oleh malaikat. Wal malaikat yajurruhu ilal khair, malaikat itu selalu menarik tali tadi itu kepada kebaikan. Wal khairu yajurruhu ilal jannah, kebaikan itu selalu menarik kepada surga. Jadi kesimpulannya, surga itu bisa didapat melalui bagusnya akhlak atau perangai yang baik. Nah, itu kesimpulannya. Ujung ketemu ujung. Akhlak yang bagus itu tali pengikat, kata Rasulullah. Tali pengikat rahmat Allah. Tali pengikat rahmat Allah ini dipegangi oleh malaikat. Malaikat itu selalu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu selalu membawa kepada surga. Wal khuluqul sayyi'a, sedangkan akhlak yang buruk, zimamun min adzabillahi ta'ala, itu tali azab Allah Ta'ala, kata Rasulullah.
Wazimamu apa? Bi ampai sohibihi, tali itu tadi diletakkan Allah Ta'ala di hidungnya. Wazimamu biadi syaiton. Nah, tali tadi itu dipegangi oleh syaitan. Wa syaitanu yajurhu ila syarri. Syaitan itu selalu menarik daripada talinya itu kepada kejahatan. Wa syarru yajurhu ila nar, dan kejahatan itu selalu membawa seseorang tadi kepada api neraka. Jadi bukan pakaian yang bisa memasukkan ke surga lah, bukan pakaian yang sunnah, tetapinya hati atau ahlak hati. Sesuaikan, aku ini mengikut Rasulullah, berarti kalau Rasulullah SAW belum diminta itu sudah mengasihi, aku harus mengasihi lagi. Ini orang lain misalnya inilah bersih-bersih masjid, ini misalnya yang tidak ada kegiatan lah, bersih-bersih masjid, Rasulullah senang gotong royong, aku tidak ada kegiatan, ikut juga di sana, pakaian-pakaian sunnah sudah lah. Coba lihat aja Pak, yang membersihkan masjid itu bukan orang-orang yang ahli mengakui ahli sunnah. Coba lihat Pak, di mana-mana. Saya imam masjid di Grogot 5 tahun, di sini sudah 4 tahun. Selama 9 tahun pengalaman saya, yang ikut gotong royong di masjid itu bukan daripada golongan orang-orang yang mengakui ahli sunnah. Kami ahli sunnah, ahli sunnah. Tidak ada. Lihat aja Pak, pengakuan di mulut ini, nah kami ini ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, buktinya kami ini ahli sunnah begini-begini. Buktikan Rasulullah senang gotong royong, sedangkan dia tidak pernah sekali juga pun gotong royong. Gotong royong ini orang-orang yang jaba atau orang-orang awam yang seperti kita, yang senang berpakaian-pakaian biasa, baju kaos, celana pendek, itu yang senang membersihi masjid, ya kah? Saya ini secara umum lah, tidak golongan-golongan tidak ada saya sebutkan. Ini umum. Orang yang mengakui ahli sunnah, kami ahli sunnah, ahli sunnah, satu orang juga pun tidak turun membersihkan masjid. Padahal masjid tempat dia beribadah. Kan aneh. Jadi jangan pandang nih jahir nih, jangan terlalu dipandang. Lihati ahlaknya. Biarnya orangnya tuh orangnya orang awam, tapi ahlaknya bagus, tawadu, yalah, senang membantu, itu yang kita pandang. Yang hatinya itu, nah, ahlak hatinya itu. Apalagi ada orang tuh orangnya alim, baju biasa, senang tawadu. Nah, ini yang paling kita hormati. Bukan yang berpakaian ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, tetapinya tidak membuktikan ahli sunnah. Itulah kata Nabi SAW tadi, abghadul ibad illahi ta'ala, orang yang paling dimurkai Allah Ta'ala, kata Rasulullah, mangkana thawbahu khairan min amalih, orang yang bagus pakaiannya, bagus mengikuti Rasulullah SAW, tetapinya ahlaknya kurang di mana kurangnya? Mengakui ahli sunnah tetapinya bermasyarakat tidak bisa. Rasulullah itu berkecimpung Pak di masyarakat itu, di mana ada orang perlu pertolongan, di sana Rasulullah ada. Itu sifat Rasulullah. Rasulullah sudah mengajarkan, makanya mengikuti sunnah Rasulullah ini jangan setengah-setengah, bukan sekedar perkataan aja, buktikan dengan akhlak kalian. Jadi selama saya 9 tahun sebagai imam di masjid inilah, itu tidak pernah Pak yang mengikuti bersih-bersih Jumat itu, bersih-bersih masjid itu, golongan-golongan yang mengaku ahli sunnah, ahli sunnah. Kami ini pengikut Nabi, kami ini, tidak ada buktinya juga, mulutnya aja. Coba lihat orang yang diam-diam aja, yang tidak pernah mengakui kami ini golongan yang paling sunnah. Tidak ada. Ternyata dibuktikan dengan mengeluarkan tenaga. Mangkana lahu ilmun falyatasdaq bi ilmi. Barang